Chan Mecu, haleluya. Mari. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Chan Mecu, haleluya. Chan Mecu, haleluya. Haleluya. Chan Mecu, haleluya. Chan Mecu, haleluya. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala kita katakan, Chan Mecu. Chan Mecu, haleluya. Chan Mecu, haleluya. Haleluya. Chan Mecu, haleluya. Chan Mecu, haleluya. Haleluya. Katakan soraklah, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Saya akan mulai, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul lagi untuk mendengarkan cerita tentang penebusan manusia. Kita sudah sampai pada Yakub, banyak hal yang dapat kami pelajari hari ini. Pimpin mulut hati hamba, juga buka hati para jemaat-Mu, agar kita dapat sama-sama menerima berkat rohani daripada Engkau. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami jahat, lepaskanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita sudah sampai Yakub. Kalau kita lihat gambar di sini adalah
Yakub menipu ya. Nah, memberikan sup kacang merah kepada Esau dengan menukar hak kesulungan. Kita akan bahas di sini. Nah, saudara, waktu itu saya ingin sampai ke tangga menuju surga pada pembahasan ini, tapi terlalu panjang karena di pengajaran ini pun sudah sangat dalam dan sudah banyak yang dapat kita pelajari. Jadi saya tambah lagi minggu depan bukan Sugi dan Rachel, maksud saya Lea dan Rachel, tetapi kita akan masuk ke tangga menuju surga. Ya, Yakub berumur 147 tahun saat Esau berumur 40 ya. Nah, saudara, inilah garis keturunan dari yang dipilih dari Tuhan, the chosen line, Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian Yehuda. Oke, kita sudah sampai kepada Yakub. Nah, kita mulai dengan pendahuluan. Saudara, di sini kita mulai membahas Yakub, yaitu ada dua arti, tipu daya dan proses. Yakub adalah putra Ishak. Nanti kita akan melihat yang membangun tipu daya dan proses itu bagaimana dalam cerita ini. Yakub punya berapa nama? Ada dua. Yakub sebenarnya bukan akar kata dari tipu daya, tetapi kedengarannya seperti gagasan tentang tipu daya. Proses akan menjadi apa yang dimaksud dengan nama kedua dari Yakub, yaitu Israel. Israel berarti dia yang bergumul dengan Tuhan. Nanti pada pengajaran keempat dari perikop Yakub. Jadi Israel dan Yakub ini dua namanya. Tipu daya adalah Yakub, Israel adalah proses. Keduanya adalah tema utama dalam kehidupan Yakub. Sekarang kita mulai dari gambaran masa kecil. Yakub lahir di kitab Kejadian pasal 25. Waktu itu ibunya Ribka hamil dan akan memiliki dua anak. Tetapi sebelumnya itu disebutkan seperti ini. Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya karena ia mandul. 20 tahun dia tidak mendapat anak. Waktu Ishak menikahi Ribka umur 40, tapi umur 60 dia barusan melahirkan dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Tuhan menjawab doanya dan istrinya Ribka pun hamil. Tetapi bayi-bayi itu berdesakan satu sama lain dan ia berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Maka pergilah Ribka bertanya kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya, "Dua bangsa ada di dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain dan yang tua akan melayani yang muda." Melayani dalam kurung adalah mendukung, saudara. Dan kata ini penting sekali ya. Jadi sejak lahir siapa yang dipilih? Yakub yang dipilih Tuhan. Itu saja yang penting. Yang berarti siapa yang tidak dipilih? Esau. Jadi ini menjadi pertanyaan tentang bagaimana Tuhan dapat memilih satu dan menolak yang lain bahkan sebelum mereka lahir. Oke, saudara, inilah pendahuluan. Ayat Sarajing. 看他的简简的介绍。这里我们开始讨论雅各欺骗和过程。雅各是以撒的儿子，稍后我们会看看构建块和流程。雅各有多少个名字？雅各实际上并不是欺骗这个词的词根，但它听起来像是欺骗的意思。以色列的意思就是与上帝摔跤的人，只是他的两个名字，欺骗就是雅各，以色列就是过程。童年的描述在创世纪第25章中，雅各出生，他的母亲利百加怀孕了，并将生下两个孩子。经上讲说，以撒为他的妻子祷告，因为他不生育，上帝回应了他的祈祷，他的妻子利百加怀孕了，婴儿们互相欺压。他说：“为什么这件事发生在我身上？”于是他去问上帝，上帝对他说：“两个国家在你的子宫里，两个民族将在你的子宫里分离，一个民族就会比另一个民族强大。
老年人会为年轻人服务。那么从出生开始，谁就被选中了呢？雅各被选中了，这才是最重要的。这意味着谁没有被选中？以扫。因此问题就变成了上帝如何在他们出生之前就选择其中一个并拒绝另一个。 Oke, saudara ya, itu pendahuluan yang baik. Kita mulai baca firman Tuhan. Kejadian 25 ayat 19 sampai 26. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, dan Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. 我们来看圣经创世纪25章19到26节。亚伯拉罕的儿子以撒的后代记在下面。亚伯拉罕生以撒，以撒娶利百加为妻的时候正40岁。利百加是巴丹亚兰地的亚兰人，伊土利的女儿，是亚兰人拉班的妹子。以撒因他妻子不生育，就为他祈求耶和华。耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕。孩子们在他腹中彼此相争，他就说：“若是这样，我为什么活着呢？或者我为什么如此呢？”他就去求问耶和华。耶和华对他说：“两国在你腹内，两柱要从你身上出来，支柱必强你那柱。将来大的要服侍小的。生产的日子到了，腹中果然是双子。先产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣。他们就给他起名叫以扫，就是有毛的意思。随后又生了以扫的兄弟，手抓住以扫的脚跟，因此给他起名叫雅各，就是抓住的意思。利百加生了2个儿子的时候，以撒年正60岁。 Oke saudara, demikianlah penjelasannya. Di sini kita akan belajar tentang predestinasi dan kehendak bebas, saudara. Suatu teologi yang cukup penting, ya. Pertanyaannya, yang dipilih adalah Yakub. Apakah Esau punya kesempatan? Yakub adalah orang dipilih sebelum lahir. Jadi, apakah yang Anda lakukan dengan semua determinasi, predestinasi semacam ini? Ini memunculkan isu tentang predestinasi versus kehendak bebas. Tuhan telah menentukan mereka sebelum mereka lahir. Yakub akan menjadi anak pilihan dan Esau tidak. Seberapa besar predestinasi yang dipilih dan ditetapkan dan seberapa besar kehendak bebas, Anda harus mengenali di kelas ini, pengajaran ini, apakah kita telah mengembangkan kemampuan manusia untuk membuat pilihan sejak dari Taman Eden? Apakah itu tema besar dalam kitab suci? Apakah manusia mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan? Tidak. Namun di sini, sisi predestinasi muncul bahwa Tuhan memilih Yakub bahkan sebelum ia lahir. Mari kita pelajari ke dalam kitab Roma. Oke?
Roma 9 ayat 13 sampai 16. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Terjemahan yang sesungguhnya adalah aku mengasihi Yakub tetapi aku kurang mengasihi Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Okay. 议定一自由意志。以扫有机会吗？雅各是出生前就被选中的人，那么你知道，那么你如何处理所有这些界定论呢？只就提出了议定与自由意志的问题。神在他们出生之前就议定了他们，雅各将成为被选中的儿子，而以扫则不会。有多少是议定、选择和注定的？自由意志有多少？在这堂课上，你必须认识到，自伊甸园以来，我们是否已经发展出人类做出选择的能力？人类做出选择的能力是圣经的一个大主题吗？但在这里预定的一半是不是上帝甚至在雅各出生之前就选择了他？我们来研读罗马书9章13到16节。正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。这样，我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有。因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”据此看来，这不在乎哪定义的，也不在乎哪奔跑的，只在乎发怜悯的神。 Oke, saudara, ini agak dalam, tapi kita mari lanjut untuk mempelajari tetap pada predestinasi dan kehendak bebas. Karena telah dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan melayani, dalam hari ini adalah mendukung saudara, anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau, bahkan sebelum mereka lahir. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Apakah Esau memiliki kesempatan? Dan apa artinya Allah membenci Esau? Apa masalahnya? Sebagian orang menganggap kasih atau benci itu sebagai sesuatu yang komparatif. Jadi Allah berkata aku lebih mengasihi Esau, Esau kurang dikasihi. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang lebih dan kurang, bukan kasih dan benci. Jadi kalau misalnya di Alkitab dikatakan barang siapa yang tidak membenci ayah dan ibunya, maka ia tidak dapat menjadi muridku. Itu bukan katakan kita harus membenci, kurang mengasihi ayah dan ibu lebih dari Tuhan. Ya, jadi dalam konteks ini Yakub lebih dikasihi, Esau kurang dikasihi. Ya, itu tidak berarti benci secara mutlak. Itu hanya kata lebih, sesuatu yang relatif. Saya pikir mungkin cara yang lebih baik untuk menjelaskannya adalah dengan menggunakan terminologi perjanjian. Mengasihi seseorang berarti Tuhan memilih mereka. Membenci berarti tidak memilih mereka. Nah, jadi terminologi kasih dan benci ini adalah terminologi perjanjian. Ini penting ya saudara. Tuhan membuat perjanjian dengan yang satu, tetapi dia tidak membuat perjanjian dengan yang lain. Jadi ini adalah perdebatan besar dan kita harus mengatakan jika seorang tidak dipilih apakah mereka masih bertanggung jawab. Apakah Esau masih bertanggung jawab kepada Tuhan karena tidak dipilih? Apa yang seharusnya Esau lakukan? Apakah sekarang Esau memang sudah ditakdirkan atau berubah menjadi orang yang benar-benar pasrah? Saudara, ini menarik untuk dibahas dan saya akan bahas di PowerPoint berikutnya. 定于自由的意志。
因为有人对他即是利百加说：“年长的会服侍年幼的。”正如经上所记：“我爱雅各，却恨以扫。”甚至在他们出生之前，我爱雅各，却恨以扫。以扫有机会吗？神恨恶以扫是什么意思？问题是什么？有些人认为爱恨是比较性的，所以神说：“我爱雅各多一些，我爱以扫少一些。”所以这和多和少是一些东西，这并不绝对意味着讨厌，它只是意味着更多相对的。我认为也许更好的解释方法是使用契约主义。爱一个人就是选择他，仇恨的意思是不要投票给他们。所以爱或者恨的术语就是盟约的术语。神以一个人立业，他不以另一个人立业，所以只是一个很大的争论。我们不得不说，如果有人没有当选，他们仍然有责任吗？以扫有责任吗？以扫应该做什么？现在以扫已经变成一个真正顺服的人了吗？ Oke, kita akan lanjutkan penjelasannya. Predestinasi dan kehendak bebas ya. Di sini akan jelas. Mungkinkah Esau bisa mengatakan Yakub adalah orang terpilih dan dia berada di bawah Yakub dan mendukungnya dalam perannya? Nah, ini benar saudara ya. Apakah itu mungkin? Apakah ada yang ingat ada seorang pria bernama Musa dalam kitab Keluaran nanti? Siapakah kakak laki-laki Musa? Harun. Siapakah kakak perempuan Musa? Miriam. Yang dipilih siapa? Musa. Jadi Miriam dan Harun lebih tua, tetapi siapa yang dipilih Tuhan untuk memimpin Israel? Musa. Apakah Harun dan Miriam harus berada di bawah untuk mendukung Musa? Yes. Apakah itu yang mereka lakukan? Ya. Kecuali di dalam Bilangan 12 ada berapa kontroversi, tapi sebagian besar waktu di dalam Keluaran itu yang Harun dan Miriam yang tidak dipilih dalam tanda petik kepada Tuhan karena Tuhan lebih mengasihi Musa, itu mendukung Musa. Mereka ada di bawahnya. Apakah itu yang seharusnya dilakukan Esau? Dia seharusnya mendukung Yakub. Sekarang apakah Esau melakukan itu atau Esau ingin membunuh saudaranya? Nah, kita masuk ke dalam persaingan di sini. Yang ingin saya sarankan bahwa Esau masih dapat membuat pilihan. Dia masih memiliki pilihan tentang bagaimana dia menanggapi apa yang Tuhan tetapkan ini. Ya, dia bisa saja, oh, Yakub adalah yang dipilih Tuhan. Saya tidak dipilih, itu adalah kehendak dari Tuhan. Tetapi saya masih bisa mendukung Yakub. Itu maka akan terjadi kedamaian. Jadi kalau ada orang di gereja pun ada ditetapkan sebagai ini, itu adalah kehendak Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah saling mendukung, bukan saling bersaing. Ya, di keluarga juga sama, di perusahaan juga sama. Ada yang orang dipilih untuk menjabat ini, itu. Tetapi ada orang iri sama orang lain. Yang harus orang itu lakukan sebenarnya adalah mendukung karena kita memiliki satu tujuan yang sama. Ya, jadi seseorang yang tidak dipilih bukannya udah pasrah, masih harus bertanggung jawab. Apakah itu adil? Ya, itu adil. Apakah hidup ini adil? Ya, Tuhan Maha Adil. 来看，还是一定自由意志。以扫是否有可能说雅各是被选中的人，而他是在雅各的手下，并支持他的决策吗？这可能吗？有人记得出埃及记中有一个叫摩西的人吗？摩西的哥哥是谁呢？亚伦。他的姐姐呢？是米利暗。米利暗和亚伦年龄较大，但神选择谁来领导以色列人呢？摩西。亚伦和米利暗应该在下面支持摩西吗？
他们就是这么做的吗？除了民书记12章之外，还有一些争议，但大多数时候他们就是这样做的，既支持摩西。他们在他之下，只是以扫应该做的事吗？他应该支持雅各。以扫到底是这么做的，还是以扫想要杀他的兄弟？所以我们在这方面进行竞争。我想说的是，以扫仍然做出了选择，他仍然可以选择如何回应这件事。所以没有被选中的人仍然有责任。这公平吗？是的，这很公平。生活公平吗？ Ya, saudara. Jadi jelas ya, yang tidak dipilih bukan berarti dia pasrah, tetapi yang dipilih itu adalah dia sudah diberikan sesuatu untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang lain harusnya mendukung ya, sama seperti di gereja, di keluarga, dan juga di perusahaan. Oke, ini adalah bagian pertama tentang predestinasi dan kehendak bebas. Kita masuk ke bagian kedua, kita baca firman Tuhan. Kejadian 25 ayat 27 sampai 34. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, 28 penting. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah. Merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualannya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. 我们来看圣经创世纪25章27到34节。两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野；雅各为人安静，常住在帐篷里。以撒爱以扫，因为常吃他的野味；利百加却爱雅各。有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来累昏了。以扫对雅各说：“我累昏了，求你把这红豆汤给我喝。”因此，以扫又叫以东，就是红的意思。雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”雅各说：“我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢？”雅各说：“你今日对我起誓吧。”以扫就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了以扫。以扫吃了喝了，便起来走了。这就是以扫轻看了他长子的名分。 Saya akan membahas sedikit tentang nama Yakub dan Esau. Nama Yakub memiliki bunyi secara etimologis yang tidak selalu berhubungan. Jadi bukan akar kata. Tetapi bunyinya adalah bahwa namanya berarti menggapai tumit. Nama itu terdengar seperti penipu, pencengkram tumit. Ketika mereka lahir, Esau lahir dengan apa? Esau lahir dan dia berwarna merah. Merah. Mereka memanggil saya merah, kata Esau. Sebenarnya nama aslinya adalah merah besar. Pada dasarnya Esau adalah merah besar. Keturunan Esau menjadi orang Edom yang dalam bahasa Ibrani itu juga berarti merah. Jadi Edom itu dikaitkan dengan merah. Tidak secara kebetulan, apa warna batu-batuan di negeri Edom? Warnanya merah. Ya, ada satu macam pasir namanya batu pasir Nubia, itu berwarna merah.
Jadi tempat tinggalnya Esau pun adalah batu pasir merah di tanah Edom. Nanti kita akan bahas nanti waktu di Keluaran ya. Setiap kali Anda melihat orang Edom dalam kitab suci di Keluaran saudara, apa yang dilakukan orang Edom, keturunan Esau, hampir setiap saat. Orang Edom membunuh orang Yahudi. Itulah yang mereka lakukan. Jadi selalu ada ketegangan dengan orang Yahudi. Mereka akan membunuh banyak orang Yahudi. Mereka adalah keturunan Esau. Esau atau yang dikatakan Seir sebagaimana dipanggil. Dan Esau dan Seir itu berarti berbulu. Ya, jadi Esau ada dua nama, merah dan juga berarti orang katakan dia adalah berbulu. Ya. 少和雅各这两个名字的含义，我将讨论一下雅各和以扫这两个名字。雅各这个名字有一个声音，从词源上看不一定相关，但这个声音表明这个名字的意思是脚后跟。这个名字听起来像骗子和抢跟者。当他们出生时，以扫出生时带着什么？以扫出生了，他是红色的，红。他们叫以扫叫红，他的名字叫大红。基本上以扫是大红色，以扫的后裔成为以东人，在希伯来语中意思是红色，所以以东会与红色联系在一起，并非巧合的事。以东国的颜色是什么颜色的呢？颜色是红色。努比亚沙诺是红色的，所以他居住在的地方是以东地的红沙原。每当你看到圣经中的以东人时，以扫的后裔以东人极父每次都会做什么？以东人屠杀犹太人，这就是他们所做的。因此，与犹太人之间总是存着紧张关系。他们将杀害许多犹太人，他们是以扫的后裔。他被称为以扫和希尔。以扫和希尔的意思是多毛的。Oke saudara, itu penting ya sejarahnya. Dan kita akan bahas tentang hak kesulungan dan sup kacang merah. Di pasal 25 bagian akhir, izinkan saya menceritakan kisah ini. Jadi Esau sedang berburu. Dia adalah seorang pemburu. Yakub adalah seorang petani. Yakub punya sup. Ya. Ngomong-ngomong, apa warna sup itu? Sup kacang berwarna merah. Apakah Anda mengerti permainan kata merah di sini? Sup merah untuk si merah besar. Jadi si merah besar yaitu Esau datang dan dia kelaparan. Dia telah pergi berburu dan tidak punya makanan. Dia datang menemui Yakub dan Yakub punya sup merah ini. Ya. Jadi seakan-akan Yakub bicara, "Hei si merah, kamu mau sup merah?" Si merah berkata, "Aku akan kelaparan. Apa gunanya hak kesulunganku?" Jadi pada dasarnya Yakub menukar hak kesulungan. Nah, saudara di sini Yakub berkata, "Kamu berikan aku hak kesulungan dan aku memberikan kamu sup." Esau berkata, "Aku akan mati jika aku tidak mendapatkan sup itu." Jadi siapa yang peduli dengan hak kesulungan, dia tidak peduli. Nah sekarang kita harus tahu saudara, pada zaman itu apakah sah untuk menukar hak kesulungan? Yes, kita dulu udah belajar Hammurabi Code ya tentang ahli waris segala macam. Kita juga ada belajar Law of Hospitality dan sekarang kita tahu bahwa hak kesulungan itu dapat ditukar karena saat itu kita tahu dari hukum-hukum yang namanya hukum Nuzi, saudara. Mereka menukar segalanya dan hak kesulungan Anda dapat ditukar. Jadi karena itu sah waktu Yakub menukar dengan Esau. Hanya karena itu sah, apakah itu berarti baik? Apakah Yakub bersikap baik kepada saudaranya ketika dia tidak punya makanan? Ya, dia bersikap baik.
Jadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang Yakub lakukan adalah sah. Kita tahu itu sah, tetapi kita tidak mengatakan atau kita tidak yakin bahwa itu adalah hal yang paling baik untuk dilakukan Esau, saudara. Nah, jelas ya. 红豆汤，在最后的第25章，让我告诉你这个故事。所以以扫正在打猎，他是一名猎人，雅各是一位农民。雅各喝了汤，顺便问一下，汤是什么颜色的？红豆汤。你明白这里红字的含义吗？大红的红汤，大红来了，他饿了，他去打猎却没有食物，他来看雅各，雅各喝了红汤。嘿，红，你想喝点红汤吗？红衣人以扫说：“我会挨饿的。我与生俱来的权利有什么用呢？”所以雅各基本上放弃了与生俱来的权利。雅各说：“你把长子的名分给我，我就给你喝汤。”以扫说：“不喝汤我就死了。”谁还关心长子的名分呢？他不在乎。现在哪个时代交换名分合法吗？答案是是的。我们从奴隶定律得知，他们可以交换一切。你的与生俱来的权利也可以交换。仅仅因为它是合法的，就意味着它是好的吗？当雅各没有食物的时候，他对他的兄弟友善吗？所以我想说，只是合法的。我们知道只是合法的，但我们不确定只是否是对以扫做的最好的事情。 Oke, jelas ya saudara. Nah saudara, Yakub menipu Ishak. Nah ini yang tidak baik, tetapi kita harus tahu apa yang mendasari Yakub membohongi ayahnya Ishak akibat favoritisme. Ya, sekarang tipu daya terhadap Ishak. Apa yang terjadi di sini? Ada ayat yang sangat jahat di pasal 25 ayat 28. Coba lihat ini. Ishak yang suka binatang buruan mengasihi Esau, tetapi Ribka mengasihi Yakub. Kita harus tahu saudara, apa yang terjadi ketika ayah mengasihi satu anak dan ibu mengasihi anak yang lainnya? Favoritisme orang tua mengarah pada apa? Persaingan antar anak. Saudara, jadi kalau kita punya anak, ya jangan pilih kasih. Itu akan menimbulkan persaingan antara anak. Nah, Sugi dan Resel punya anak 5 misalnya, jangan pilih kasih ya. Jadi ya itu akan menimbulkan persaingan antara saudara. Jadi saudara kandung ini saling bersaing. Ketika orang tua lebih menyukai satu anak daripada yang lain, akan terjadi peperangan di antara anak-anak. Jadi inilah masalah pilih kasih orang tua. Sang ayah mengasihi Esau, sang ibu mengasihi Yakub. Sekarang ada masalah yang besar di sini. Apa yang terjadi? Ishak sudah tua, ia buta, ia tidak bisa melihat. Ia memanggil putranya Esau dan berkata, "Esau, aku hanya ingin daging panggang terenak yang pernah ada. Jadi pergilah dan burulah binatang itu, bawalah kembali, masaklah sesuai keinginanku. Lalu saat kau membawanya kembali, aku akan memberkatimu." Esau pergi dengan membawa busur dan anak panahnya, dan ia akan pergi dan mengambil binatang itu untuk ayahnya. Yakub 欺骗以撒，天堂的结果。现在针对以撒的欺骗只是什么回事？25章28节有一句很邪恶的经文，你看。以撒爱打野味，就爱以扫；利百加却爱雅各。当父亲爱一个孩子，而母亲爱另一个孩子时，会发生什么？
父母的偏爱会带来什么后果？兄弟姐妹之间的竞争，于是这对兄妹就互相竞争。当父母偏爱一个儿子而不是另一个孩子时，孩子之间就会发生战争。所以这是一个父母偏爱的问题。父亲爱以扫，母亲爱雅各。现在子女将会出现一个大问题。现在发生了什么？以撒已经老了，他是瞎子，他看不见。他打电话给他的儿子以扫说：“以扫，我只想吃有史以来最好的烤肉，所以你去猎杀哪只动物，把它带回来，按照我的意愿烹饪。然后，当你把它带回来的时候，我会祝福你的。”以扫带着他的弓和箭去捕捉那只野兽。Oke, saudara. Nah, Ribka membantu Yakub menipu Esau. Nah, siapa yang mendengar percakapan itu? Ya, Ribka ada di sana. Dan ia mendengar semuanya. Ia merencanakan, "Hei Yakub, kita harus bertindak sekarang. Ayahmu buta. Apakah kau memanfaatkan orang buta? Tentu saja, ayah tidak bisa melihatmu. Jadi kau akan masuk ke sana. Tetapi apa masalahnya? Ayah tidak bisa melihatmu, tetapi ayah dapat memegang aku. Aku tidak berbulu, tetapi Esau berbulu." Nah, jadi ibunya berkata, "Baiklah, ambilkan aku seekor kambing. Kita akan memasak kambing itu." Ngomong-ngomong, aku juga mengatakan ini. Tahukah kamu bahwa kambing di Palestina, jika kamu menyentuh punggung kambing itu, tanganmu akan terkena serpihan bulu itu dan menjadi kasar. Nah, ya kan? Bulu kambing itu sangat keriting dan tebal. Tidak ada manusia di muka bumi yang memiliki bulu setebal dan sekeriting itu. Jadi jangan pakai yang punggung itu biar tangan kamu kasar aja. Ya. Jadi bukan bagian belakang kambing-kambing ini, tetapi bulu itu bulu yang sangat menjijikan. Di bawah bagian kambing, di bagian belakang mereka bulunya itu sangat lebat. Di bawah bagian kambing, di ketiak dan di bagian bawah ada bulu yang sangat halus, hampir seperti kulit lembutnya. Jadi itulah yang mesti dikuliti dan dikenakan kamu, dan kamu akan menjadi seperti Esau. Jadi ia mengenakan kulit itu kepadanya. Lalu Yakub berkata, "Ini aku membawa makanan ayah." Dan waktu Esau memegangnya, oh orang itu berbulu, pasti Esau. 利百加帮助雅各欺骗以扫。谁听到了谈话？利百加就在哪里，他听到了一切。他计划道：“嘿，雅各，我们现在就必须采取行动。你的父亲是瞎子，你是在利用盲人吗？当然，爸爸看不到你，所以你就进去吧。但问题是什么？父亲看不到你，但以扫却毛茸茸的。于是他妈妈说：‘好吧，给我一只山羊，我来煮那只山羊。’顺便说一句，我也不得不说一下，你是否知道在巴勒斯坦羊中，如果你触摸山羊的背部，你的手就会沾上一些皮毛，并变得粗糙。山羊的皮毛非常卷曲和厚实，地球上没有人类这么厚的卷曲的皮毛，所以不是这些山羊的背部，这是一根非常恶心的腋毛。山羊的下侧背部的毛皮非常浓密，在山羊的下面腋窝和下面有非常细的皮毛，几乎就像柔软的皮肤一样，所以这就是他剥皮而穿的衣服。于是他就给他戴上了。雅各说：“父亲，
我带事物来了。他说：哦，哪个人有头发，一定是以扫。Oke, saudara. Masalah di sini, Ishak sudah tahu dari Ribka bahwa yang muda itu adalah pilihan Tuhan. Yakub adalah pilihan Tuhan. Ishak seharusnya memberkati Yakub. Ya. Nah, ceritanya adalah jadi Ishak memakannya, makanannya. Ia memberkati Yakub dan memberinya semua berkat. Kemudian Yakub berlari keluar dan siapa yang berlari masuk berikutnya? Esau masuk dan berkata, "Ini aku, anakmu Esau yang kau kasihi." Kemudian sang anak ayah panik menyadari bahwa ia telah ditipu. Jadi sang ayah telah ditipu pada titik ini dan Anda mendapatkan ketegangan yang terjadi antara Yakub dan Esau. Siapa yang mendapat berkat? Apakah sang ayah menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan? Ya, Esau berkata, "Ada apa ayah? Apakah ayah hanya memiliki satu berkat?" Ishak berkata, "Aku memberkati Yakub dan dialah yang akan diberkati." Nah, pada saat itu Ishak seharusnya tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, di mana saya pikir Ishak menyadari bahwa dia seharusnya memberkati Yakub karena itulah janji Tuhan, itulah pilihan dari Tuhan. 在结束的经文上，神会使用所有这些欺骗和邪恶来达到他的目的吗？神甚至利用人类的邪恶来达到他的目的。还会有另一场冲突，下一次我们会看到一场关于雅各和以扫为他们父亲的祝福而斗争的冲突。我们中有人感受到父亲的祝福吗？我就在这里结束吧。你父亲的祝福对你来说重要吗？我只是想说，你们中的一些人知道得到父亲的祝福意味着什么，那是一件美好的事情。所以接下来我们要看看雅各和以扫。 Oke saudara, ini kayaknya saya ada salah ketik tapi saya langsung terjemahin aja. Saudara, apakah Tuhan dapat melakukan penipuan dan kejahatan untuk mencapai kehendak-Nya? Ya. Tuhan dapat bahkan memakai sesuatu penipuan yang seperti dilakukan oleh Yakub untuk mencapai kehendak-Nya. Ishak seharusnya memberkati Yakub, tapi karena Ishak sayang kepada Yakub, ia tidak lagi berada di dalam kehendak Tuhan karena berkat itu memang karena pilihan Tuhan. Tuhan berkata, "Aku memilih siapa itu adalah kehendak saya. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa itu adalah hak saya." Gitulah. Dia sudah memilih Yakub dan dia akan tetap pada kehendak-Nya dan melakukan apa yang terjadi dalam kisah ini sehingga membuat Ishak akhirnya memberkati Yakub, ya. Dan apa hasilnya? Ribka yang telah membantu penipuan akhirnya harus berpisah dengan Yakub selama 20 tahun dan pertentangan antara Ishak dan Yakub akan terus berlangsung. Nah, minggu depan kita akan belajar bahwa Yakub takut kepada Esau sehingga ia lari, di mana Ribka suruh dia lari ke Laban, kakaknya Ribka. Dan di sini kita akan belajar pertentangan antara Yakub dan Esau sampai Yakub di Bet-El bermimpi tentang tangga menuju surga. Habis itu barusan kita akan bahas tentang Lea dan Rachel. Oke, Tuhan Yesus memberkati. 父神上帝，我们满心感谢赞美你的恩典。主，我们感谢你，今天你借着你的仆人张牧师可以讲解主这个圣经上的奥秘。主啊，以扫和雅各的这个真实故事，主，我们再一次要感谢你。主啊，求你再一次帮助，无论我们是在教会或者是在其他的团体当中，主啊，让我们都不可以偏心。主耶稣，求你继续帮助，
你带领，特别我们将我们的这个弟兄姐妹来参加这个小组的，无论是中文的、印尼文的，你都一样的祝福。主啊，你祝福张牧师，祝福Harry 以及他的太太丹蒂，以及把 Berly， 主还有把 Sony， 主啊还有这个要在举行分离的17号的，就是苏毅主，还有苏珊，还有其他的主啊，虽然我们不能够一一的念他们的名字，但是主你知道，主啊，他们是你的孩子们，主啊，你祝福他们，祝福他们的生活，祝福他们的每一天的工作，主啊，祝福他们属灵的这个生活，让他们能够更加亲近你。耶稣，我们感谢你，赞美你，将这个短短的这个机会交托在你的手中，我们是在感谢你赐给我们有更多的这个属灵的祝福。主啊，谢谢你，我们也求你纪念我们的姐妹加米娜，虽然她没有在我们当中，但是主啊，她在何处，求你一样也祝福她。主，谢谢你的恩典，这个晚上求主你也保守我们的每一个弟兄姐妹。主啊，使他们晚上都有很好的睡眠，明天也赐给他们赐福给他们，在他们的工作上都可以得着你的帮助。谢谢你，我们将的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。Amin. Mari kita angkat tangan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua seluruhnya, dan semoga roh, tubuh dan jiwa kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kedua kali, dan kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita semua sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.